Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Yusi akan memberikan materi Seni Budaya kelas 8. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas bab 1, yaitu menggambar model. Dalam menggambar model, pertemuan pertama ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, pengertian. Kedua, prinsip-prinsip menggambar. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur menggambar. Oke, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian. Konsep menggambar adalah suatu proses pengungkapan ide atau gagasan melalui hasil karya dua dimensi berupa gambar. Sedangkan model merupakan objek atau benda yang akan dijadikan inspirasi sebuah karya seni. Sehingga dapat disimpulkan, menggambar model adalah suatu aktivitas atau kegiatan di dalam menggambar yang dimulai dan taraf menentukan objek yang akan digambar. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip di sini ada 4. Yang pertama adalah komposisi, yang kedua adalah proporsi, yang ketiga adalah keseimbangan, dan yang keempat adalah kesatuan. Kita masuk pada prinsip yang pertama, yaitu komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Berikut adalah ilustrasi tata peletakan komposisi simetris. Komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Berikut adalah ilustrasi tata peletakan komposisi asimetris. Komposisi yang ketiga adalah komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Berikut adalah ilustrasi peletakan komposisi sentral. Kita lanjut pada prinsip yang kedua, yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Berikut adalah salah satu contoh gambar. Prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan.
Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang pada gambar. Prinsip yang keempat yaitu kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu unsur-unsur dasar seni rupa. Unsur-unsur dasar seni rupa ada 8. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa paling dasar. Titik berada pada dimensi 1. Dan titik merupakan unsur yang paling kecil dalam membentuk garis, bentuk, atau bidang. Yang kedua adalah garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Macam-macam bentuk garis, yaitu garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, garis tak beraturan, dan lain sebagainya. Setiap garis dapat menimbulkan kesan yang beragam yang dinamakan dengan sifat garis. Contohnya, garis lurus dapat memberikan kesan yaitu kaku, tegas, atau keras. Kita lanjut unsur yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan permukaan yang datar. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk suatu bidang, baik bidang geometrik maupun bidang organik. Bidang juga mempunyai sifat yang beragam sesuai dengan bentuknya. Unsur yang keempat yaitu bentuk. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Misalnya, sebuah kotak terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan. Unsur berikutnya adalah warna. Warna memiliki 3 jenis warna pokok, yaitu merah, kuning, dan biru. Dari ketiga warna tersebut dapat diperoleh berbagai jenis warna melalui proses pencampuran. Contohnya adalah warna hijau diperoleh dari pencampuran warna biru dan warna kuning. Warna ungu diperoleh dari pencampuran warna biru dan warna merah, dan lain sebagainya. Contohnya yang lain sebagainya. Kita lanjut pada unsur yaitu tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda, ada yang halus, ada juga yang kasar. Salah satu contoh tekstur kasar adalah terdapat pada batang kayu, daun, atau batu. Sedangkan untuk tekstur halus, misalnya adalah kaca, plastik, atau kertas. Unsur selanjutnya adalah nada gelap terang. Benda yang tertimpa cahaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ada sisi yang gelap dan ada sisi yang terang. Penggambaran bentuk benda yang baik salah satunya ditentukan oleh kelihayan menentukan sisi gelap dan sisi terang secara tepat. Unsur yang terakhir adalah ruang. Dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas 2 atau beberapa dinding yang berjarak. Ruang juga bisa berupa rongga yang terdapat dalam seni patung. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Bu Yusi akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.